Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farhan Azhari di kelas Pati R1 mahasiswa STM LPKI Bandung. Nah, di sini saya akan melanjutkan tutorial kembali mengenai DevNet Automation Programming masih menggunakan paket Tracer. Sekarang yaitu Explore Network Protocol. Masih di modul 5. Oke, langsung saja. Untuk objektifnya kali ini kita konfigurasi DNS, konfigurasi DHCP, NTP, kita menggunakan SSH, SNMP, HTTPS, email, dan FTP. Oke, yang pertama kita konfigurasi DNS. Kita menggunakan IP versi 4 ya. Sini kita menggunakan IP versi 4. Nah, konfigurasi lokal DNS server kita klik corporate. Corporate server kita cari dulu di mana. Nah, ini kita klik, kemudian kita pilih service, kita pilih DNS. Nah, di sini. Kemudian kita pilih on untuk menyalakan DNS-nya. Lalu, oke. Nah, kita kasih nama di name box-nya itu www.example.com. Oke. Kemudian kita masukkan IP versi 4-nya ini di address dengan IP-nya 64.100.0.10. Setelah itu kita klik add. Nah, sudah ada di sini. Oh, di sini sebagai example server. Oke. Setelah itu langkah selanjutnya konfigurasi dan tes local DNS server. Kita masuk ke PCA. Nah, kemudian kita pilih config. Kita pilih config sini. Ada DNS server box. Nah, di sini kita masukkan IP corporate DNS-nya yang tadi ya. Itu 192.168.1.3. Oke, setelah sudah. Oke. Nah, kemudian kita klik desktop, command prompt. Nah, kita ping tadi. Tadi kita membuat www.example.com. Nah, coba. Ping www.example.com. Kenapa tidak muncul ya? Kita coba di sini ke DNS. Sudah, ini www.example.com. Oke, sudah benar. Coba kita ulang. www.example.com. Kenapa tidak bisa ya?
Coba kita ping IP-nya saja. Tadi IP-nya 64.100.10. Masih request timeout. Oke, kita tunggu, kita percepat saja. Kita ping lagi. Nah, sudah reply. Kenapa ketika kita ping www ini nggak bisa ya? Nah, oke lah. Ping IP-nya sudah bisa. Apa-apa kita menggunakan IP. Mungkin di sininya ada yang salah. Atau di PC-nya tadi. DNS servernya kita udah bener. 1.3. Oh, ini IP-nya salah. Oke, sudah. Coba kita ulang lagi untuk example. Nah, sudah bisa. Oke, lanjut. Sudah bisa. Kita ke step 3. Konfigurasi dan tes remote DNS server di PCB ya sekarang. PCB mana? Ini. Kita klik. Kemudian ke config lagi. Sama. Nah, kemudian kita DNS servernya ganti jadi 64.010. Oke, sudah sama. Kita ke desktop, command from, kita ping coba. Ping lagi. Www. Kenapa beda lagi? PCB 64.100.10. Sudah. Kita ping 64 berapa tadi? 110. Sudah bisa. Kenapa ping example.com-nya nah sudah bisa. Harus dipancing dengan IP ya kayaknya. Oke, kita coba yang kedua ping www.device akad.pka. Kita lihat the ping may not work the first time. Even the second converted but by your third. Oh, emang untuk ping pertama kali emang request timeout. Ya 2 atau 3 kali dia pasti akan reply gitu. Kita coba lagi. Kita percepat saja. Ini masih di PC A. PC B, nah sudah reply, kita ping lagi, nah sudah reply. Nah kemudian kita close command prompt-nya dan klik web browser. Close, kita pilih web browser di sini. Nah di web browsernya ini kita masukkan URL-nya www.example.com.
Nah, sudah muncul. Kemudian kita ganti jadi device tadi. Device .pka. Nah, di sini hostname unresolved karena di sini baca bahwa server web page displays is name. Oh ya, hostname-nya kita belum buat di sini. Oke, lanjut ke konfigurasi DHCP. Nah, DHCP ini tetap menggunakan IP versi 4, tapi cara DHCP secara otomatis nantinya IP-nya akan masuk. Nah, langkah pertama itu klik corporate servers ini. Service, kita cari DHCP. DHCP versi 4 kan yang kita gunakan. Kita on. Kemudian apa bacanya di sini? Oh ya. Oke. Oke, kita masuk ke full name. Ini untuk menggunakan firewall ya. Karena nanti ada menggunakan firewall. Nah, di sini kita full name-nya tetap server pool, do not change it. Nah, for default-nya kita insert firewall. Firewall-nya itu tadi IP-nya 192.168.1.1.1. Nah, kemudian ini nanti akan secara DHCP hostnya. Pada DNS servernya kita menggunakan corporate server tadi. 1.3 ya. 192.168.1.3. Oke. For start IP address-nya kita mulai dari 1.10. 192.168.1.10. Oke, subnet max-nya prefix 24. Kita 255, 255, 255, 255, 0. Nah, prefix 24 ya. Nah, ini maksimumnya kita of user enter after setting 10 side. Kita pilih 245 saja. Nah, kemudian kita pilih save. Save. Nah, oke. Setelah sudah tes DHCP konfigurasinya itu di PCA. Kita masuk ke PCA. PCA, kita pilih command prompt. Oh, tadi masih di command prompt, kita close. Kita IP configuration. Nah, kita pilih DHCP. Nah, nanti akan masuk ke sini secara otomatis, terisi IP-nya, subnet max, kemudian default gateway, dan servernya. Sudah diisikan tadi. Oke, DHCP sudah selesai. Kita lanjut ke NTP. Kita konfigurasi NTP. NTP adalah Network Time Protocol ya. Syarat sinkronus oleh waktu. Nah, lebih lanjutnya kita coba saja cara mengaktifkan NTP service. Kita ke corporate server lagi. Pilih NTP, mana NTP. Kita pilih on.
Kemudian kita investigate NTP on. Nah, ini nanti akan tampil. Nah, kita investigate terlebih dahulu di switch 2. Switch 2 itu yang ini. Kita pilih CLI. Sini enter saja. Kita masuk ke enable. Passwordnya itu Cisco. Use Cisco as the password. Cisco. Oke, sudah masuk. Oh, sini kita masukkan perintah show log detail. Nanti akan masuk kalendernya ya. Nah, di sini karena kalendernya masih Maret 1 Maret 1993, kita akan ganti jadi terupdate gitu. Oke, caranya yaitu kita masuk ke configure terminal. Kemudian exit global. Nah, kita masukkan IP NTP servernya. NTP server IP-nya yang tadi ya, yang corporate 168.1.3. Oh, salah, ini ada. Oh, 1 titik ya. Nah, setelah itu kita exit. Kita coba lagi show. Kenapa tidak berubah sini? Kita coba lagi configure terminal. Kita exit. Time source is hardware calendar. Oh, kita fast forward. You can click fast forward time. Karena perlu waktu kayaknya ya. Kita percepat. Oke, coba kita S2 tadi ya. Switch 2. Oke. Enable. Passwordnya Cisco. Kemudian tadi show. So apa tadi ya? Lupa. So clock detail. Nah, sekarang sudah. Time source is MTP. 7 Mei 2020. Oke, sama sudah menjadi NTP. Nah, sekarang masuk ke SSH ya, atau Securely Access, atau SSH itu Secure Shell. Karena protokol encrypt. Nah, langsung saja kita ke PC. Ini di close dulu. Kita ke PCA. IP configuration. Oh, desktop sudah confront. Oke. Kita masuk ke telnet 192 168 1.4. Try open. Nah, emang benar seperti itu. Kemudian enter. Nah, kita masuk sebagai SSH sekarang. SSH. Bisa SSH.
username target. Oke. Nah, kita SSH. Coba kita tanda tanya dulu. Ada ya. Oke. Min administrator. 92.168.1.4. Nah, passwordnya yaitu password Cisco. Coba. Oke. You are no access. Oke. Nah, ini udah masuk nih, udah masuk ke switch 2 nih. Coba kita ini. Nah, passwordnya tadi Cisco juga kan? Cisco. Nah, sudah masuk. Configure terminal. Nah, tuh. Exit. Nah, nanti akan balik lagi ke command prompt atau command prompt. Nah, itu adalah SSH. Kemudian kita investigasi SNMP. Gimana caranya? Oke. Nah, simulasinya itu untuk SNMP paket tracer. Kita masuk ke PCB. Oke, sudah di close web browsernya. Klik MIB browser sekarang. MIB browser. Kemudian enter the address. Oke, kita masukkan address di router 3. 3 adalah ini 16.31. Oke, kemudian klik advance. Oke. Ini read. Right. Ini right. Oke, change. Jadi V3. Kemudian oke. Oh, ini raw in MIB3. Kemudian pilih router SID MIB. Continuous XO. Terus sampai dengan menemukan MGMT. Nah, MGMT kita pilih. Dan kemudian terus di sini saya menurunkan sistem. Kita pilih sistem. Expand system you may. Oke, result. Oke. Kita cari terus sampai menemukan sysname. Nah, ini sysname kita klik the go button. Go. You will know object. Oke. Sudah, kita pilih interface sekarang. Kemudian if table, if entry, dan yang terakhir adalah if upper status. Nah, kemudian klik go. Oke, you will interface are up. You can now easily query anything. Oke. Nah, selesai SNMP. SNMP. Oke, kita close.
Nah, sekarang adalah konfigurasi HTTPS. Nah, tadi kan yang pertama adalah HTTP. Kita gunakan HTTPS sekarang. Yang lebih secure lah dibandingkan HTTP. Oke, sekarang step pertama itu open PCB. Masih di PCB berarti. PCB ke desktop, web browser. Kita ketik tadi device akad.pka masih bisa. Nah, hostname unresolved ya. Kita menggunakan HTTP hostname unresolved. Nah, kita coba ganti jadi HTTPS nanti. Nah, exam the firewall. Klik firewall, ini kita minimize saja. Firewall di sini. Kemudian klik CLI, enter sini. Masuk enable. Passwordnya nggak di password. Show run. Oke, kita lihat akses listnya. Di sini ada ICMP, TCP. Oke. Nah, 443 itu digunakan untuk HTTPS. Nah, kita remove access list HTTP yang port 80. Kita masuk ke configure terminal. Configure terminal. Kemudian kita ikuti perintah berikut. No access list. No access list. No access list. Kemudian outside DMZ extended. Extended. Kok tak ada? Oh, ini salah. NP no extended. Nah, kemudian permit TCP, kita pilih TCP any host. Nah, masukkan IP servernya. Sini servernya itu 168.2.3 EQ www. Oke, ntar setelah itu kita konfigurasi HTTPS-nya. Kita ini ada firewall sudah, klik the device server, device server yang ini kah? Oke. Kita pilih service HTTP. Oh, dan HTTP off. Nah, kita ini ganti jadi off. Nah, kemudian HTTPS-nya jadi on. Nah, kemudian oke, klik dari radio. Oke, sudah. Ini sudah. Kita masuk lagi ke PCB. Ini close. Kita masuk ke MIB browser. Oh, kita web browser. Bisa di web browser berarti itu ya. Oke. Nah, kita masukkan klik supaya cepat.
sudah. Bukan ini. Oh, request timeout. Nah, kita ganti HTTP-nya jadi S di sini. Berhasil. Nah, sekarang tampil DevNet Associate. Tampilan webnya seperti itu akan tampil. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah email, konfigurasi email. SMTP menggunakan POP3. Nah, kita masuk ke example server ini. Kemudian ke service, kita klik email ini, turn on SMTP and POP3. Oke. Nah, sini kita buat example.com. Kemudian kita set. Nah, klik usernya kita menggunakan student. Kemudian passwordnya kita isikan kelas. Klik the plus. Oke, ditambah. Repeat. Oke, kita buat lagi di student 2. Dengan password yang sama. Student 2, passwordnya sama. Oke. Udah tambah. Nah, kita konfigurasi di klien. Kita ke PC A. Kemudian desktop udah, email. Nah, sini kita pilih email. Nah, kita masukkan emailnya itu student 1. Kemudian emailnya 1 add www.example.com. Kemudian incoming mail servernya itu kita masukkan IP servernya 010. Kemudian outgoingnya juga sama 100.10 10. Kita masukkan username yang tadi untuk student 1 dan passwordnya adalah kelas. Kemudian klik save. Oke, repeat this configuration. Oh, nah ini kan di PC A ya, sekarang di PC B. PC B kita gunakan untuk student 2. Nah, sudah masuk, kita masuk student, namanya student 2, emailnya student 2 at www.example.com. Incomingnya sama 64 100 0 10. Kemudian 64 100 0 10 10. Ini ganti jadi student 2. Passwordnya tetap sama kelas. Kemudian save. Nah, sudah. Send and receive email on PC B. Kita pilih PC B, open email. Sudah di open. Klik compose. Nah, kita akan mengirim email ke student 1. www.example.com. Oke. Subjeknya adalah email. Ini kita masukkan halo, apa kabar? Sebagai contoh saja. Nah, kemudian kita pilih send.
Nah, nanti akan kirim. Kita masuk ke PCA. Coba kita lihat ke email, ke receive. Nah, nanti ada pesan dari atau email dari student 2. Klik 2 kali. Kalau untuk membalas pesannya atau emailnya kita klik replay sini. Klik replay. Nah, kita masukkan. Baik. Kita send. Dia akan terkirim. Coba kita lihat di PCB, receive. Nah, sini ada jawabannya. Gitu. Oke, email sudah. Sekarang yang terakhir adalah FTP. Yap, yang terakhir ini adalah FTP. FTP ada File Transfer Protocol. Nah, langkah yang pertama kita menggunakan corporate server lagi. Kita buka ke FTP. FTP seperti biasa kita aktifkan terlebih dahulu. Kemudian username-nya kita kasihkan student. Kemudian password-nya adalah kelas. Nah, oke. Kita checklist semua, write, read, dan rename, and list. Kita checklist semua. Kemudian add. Nah, sudah ada. Oh, sini sudah 100. Completion-nya sudah 100, tapi katanya itu belum complete. Nah, emang sudah checklist semua sih, tapi langkah-langkahnya belum selesai. Mana tadi? Nah, ini kita masuk ke PCA, use FTP-nya, dan desktop, command prompt, kita ke command prompt. Nah, kita masuk ke dir. Nah, situ ada file yang berekstensi txt, itu namanya sample file. Nah, kita akan masuk sebagai FTP sini. FTP 192 168 1.3. Oh, trying to connect. Oke, benar berarti. Yang tadi username, password. FTP. Oh, ini. Saya titik ya. Nah, username-nya tadi student. Password-nya kelas. Nah, kita sudah masuk sebagai student. Di sini kita lihat. Nah, enter dir. Kita pilih dir. Nah, situ banyak pastinya. Nah, kita enter put. Oke. Kita put sample file .txt. Oke, writing. Kemudian adalah use dir again. Oke, sudah. Nah, kemudian enter get bin. Oke, kita get 842 min k8 min dot bin. Oke, sudah. Kita tunggu dan terakhir adalah mendelete.
tunggu terlebih dahulu. Percepat. Sedang transfer. Karena ini banyak ya. 5.571 bytes. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Jadi kita percepat, coba. Kita lihat lagi. Masih belum ya? Oke, tidak. Kita tunggu sebentar lagi. Ya, pokoknya nanti kalau udah selesai, nanti akan transfer complete. Dan yang terakhir kita delete sampel file tersebut karena sudah dikopikan tadi. Delete, ya udah tinggal quit, beres saja. Beres untuk modul 5 lanjutan ini itu mengenai explore lebih lanjut mengenai network protokol ya. Mulai dari DNS, DHCP, NTP, sampai dengan FTP. Ini masih lama, berhubung masih lama. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian tutorial ini. Selebihnya ya mohon dimaafkan lah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.